Di awal keberangkatan, kita sempat mendengarkan keluhan dari seorang ibu yang menjadi penumpang bus ini. Sempit bu ya? Nomor 4. Namun sudah terkondisikan dengan baik, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Bukit Tinggi. Enjoy! Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang baru join, boleh dong cek dulu video part satunya, linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Oh, pakai keset dulu ya. Enaknya yang S ini lah, Iya, ada turun naik. bisa di setting ya. Masih kosong lah, belum ada lagi si kapal. Sepi kali penyeberangan. Jam setengah 12 kurang ini kita naik ke dalam kapal. Enak, memang bisa di setting juga dia naik turun suspensinya. Ya, kita ambil air minum dulu lah. Nah, kita lagi makan lagi di atas. Lapar. Oke. Bang. Ya. Oke. Turun lagi. Sempit ya. Geser lagi dong. Nggak bisa buka pintu. Enggak. Enggak bisa. Mentok. Kena struktur kapal. Udah. Ya. Bismillah. Oke, kita nyebrang lagi. Oh, nasi. Oke, kita udah di dalam kapal feri KMP Portling. Jam 11 lewat 20. Cepet ya. Nggak tahu lah nanti kita mendarat sampai Lampungnya jam berapa. Kita ambil gambar dulu sini. Sebelum kita naik ke dek penumpang dari kapal ini, kita lihat dulu detail dari bus yang versi Grand Captain-nya Adi Putro ini. Ternyata untuk penamaannya Jetbus 5 ini adalah Jetbus 5 Front Row. Jadi baris depan yang dispesialkan ya. Oke, kita udah naik ke ruang penumpang. Kalau naik Portling ini dek kendaraan biasa. Dia naiknya sampai 2 kali tangga. Lumayan jauh. Dan sebenarnya ada juga kalau nggak salah kayak lift gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu juga lah. Kalau untuk orang tua naik Portling ini agak kurang ramah. Tangganya banyak banget. Ini pemandangan luar. Kita udah sampai dalam Berezi Lounge. Oh, ini atas ini bisa juga. Dan awal sebelum masuk bulan Ramadan ini masih sepi, masih belum ada kelihatan aktivitas penumpang. Lebih enak sini dah. Sebelah sana kayaknya. Coba tengok sebelah sana. Jadi kalau nggak dapat Verisi Lounge di dek paling atas nih masih ada sofa juga buat makan enak tuh. Oh iya, masih oke lah. Nyaman dah buat makan nasi. Oke. Udah rame penumpang. Kita masih bisa lihat pemandangan luas di sini. Enak lah kalau di pinggir jendela, agak-agak anget ya. Kita makan dulu. Mau ngecas juga bisa tuh. Ceritanya mudik duluan.
Mudik duluan sebelum puasa mudiknya. Udah mudik duluan? Mudik duluan Pak. Kapalnya masih kosong, masih nyaman. Masih enak kalau masih enak. Lebih lapar. Nasi lauknya ayam sambal. Masih paimen sebenarnya, cuma ini tadi itu kayak anak buahnya gitu ya. Sayurnya ya 3 macam lauk, maksudnya 2 lauk 1 nasi, ayam sambal sama ini total tadi 25, tapi salahnya jangeknya udah nggak ada atau nggak bawa. Kalau paimen biasanya suka ada jangek ya. Busanya disatuin gini. Jadi teman-teman kalau misalnya naik bus nanti mudik, nggak usah nungguin masuk rumah makan dulu, itu kelamaan. Langsung aja nanti pesan kan ke kru bus itu, bilang mau beli nasi bungkus buat makan di kapal, pasti nanti ditelepon, dicarikan. Jadi kalau untuk bus-bus Sumber ini semuanya itu udah sedia pedagang langganan untuk makan. Kalau misalnya nggak sempat banget ya beli di atas kapal, tapi jarang kalau sekarang tuh udah yang naik ke atas kapal nih bawa makanan. Dulu ada tuh biasanya bawa ransel, jual nasi dulu pakai ransel, sekarang udah nggak ada lagi. Dulu masih agak bebas, ya belinya harus di dermaga sebelum naik. Kalau nunggu berhenti sampai rumah makan, apalagi nanti pas musim-musim ramai itu lama banget, bisa lapar jalan. Alternatif lain, berangkat dari rumah bawa lauk lah, lauk kering, taruhlah kayak sambal goreng, tempe. Tapi perjalanan lintas Sumatera itu cocok banget gitu. Makan kering itu menggoda kali. Berasnya pun masih enak, berasnya masih beras Sumbar nih, beras Bare Solo. Enak kali lah. Kita makan dulu ya guys, bismillah. Oke, selesai makan jam 12 kurang 15 kita berangkat dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemandangannya bagus ya. Adem di sini, enak. Nyaman juga. Oke, kita udah mulai berlayar. Kalau sekarang ini jam 12 kurang, estimasi kita sampai ke Pelabuhan Bakauheni itu sekitar jam 2 siang, 2 jam sampai 2,5 jam lah. Kita ambil waktu paling lamanya aja, jam 2:30 kita udah mendarat di Pulau Sumatera. Fasilitasnya itu di dalam dia gratis, nggak berbayar. Bahkan ASDP ini aja udah pakai verisi lounge itu berbayar. Masih lebih baik DLU.
Jadi kangen naik dia dulu lagi ya. Insya Allah. Cilegon Rak. Warnanya kayak Pelni ya. Operator apa ini? Pelni zaman dulu padahal udah bagus warnanya. Abitra Karina. Dia untuk anjungannya ada di bagian tengah kapal. Ya, kita menyeberang lagi ke pelabuhan Bakauheni. Oke, jadi saya juga mau sharing soal tadi pas di Bustam itu. Sebenarnya nyaman, busnya bagus, pelayanannya juga bagus. Untuk harga tiket itu juga masuk bagus banget malah. Dapat yang kelas reguler eksekutifnya itu leg restnya aman, bangkunya jumbo ya kan. Tapi yang agak sedikit gacanya itu di bagian sleeper sama baris 1, 2, 3, 4. Baris paling depan bangku reguler sama sleepernya 2. Ternyata untuk unit utama ini dia ada 2 unit, 2 tipe yang digunakan, yaitu Jetbus sama Avante. Total ada 10, itu 5 Jetbus, 5 Avante. Dan mereka itu rolling, jadi nggak melulu Jetbus itu ke Padang, nggak melulu juga yang teman-teman Avante itu jalan ke Bukit Tinggi Payakumbuh. Nah, ini kebetulan saya dapatnya yang Jetbus. Dan tadi udah lihat sendiri, itu bagian sleepernya bagian atas sempit menurut saya. Dia nggak seenak sleeper yang reguler kayak waktu kita naik Mior dulu itu masih jauh lebih enak gitu, lega ya kan. Kalau ini karena dia di bagian depan dan cenderung agak menurun atap bus itu kan, jendelanya jadi kecil banget. Emang sih kita bagian depan pemandangannya dapet gitu, kelihatan, tapi kecil, nggak terlalu lega. Begitu juga ke sampingnya juga pemandangannya kecil, sempit, nggak lega. Dan yang nggak enaknya di baris bangku reguler yang baris pertama itu, dia ruang kita duduk, ruang kaki kita itu keambil sama tempat shellnya itu kan, dari sleepernya itu. Jadi kalau keluar masuk dari bangku-bangku apalagi di pinggir jendela itu agak susah tuh kalau misalnya ada penumpang di sebelah yang duduk di tengah, bagian tengah, kita pinggir jendela, misalnya kita mau keluar kan, itu agak susah tuh, harus sama-sama keluar dulu baru bisa keluar di tengah. Beda halnya kalau misalnya yang versi biasa atau versi yang tentram, dia nggak ada kayak gitu. Jadi bangku sleepernya tuh di bagian depan, di ujung gitu kan, kanan sama ke tengah gitu sleepernya. Terus aksesnya dari sebelah kiri itu jauh lebih enak untuk akses keluar masuknya. Dari luar penumpang enak masuk naik turunnya. Kemudian yang kedua, penumpang di bagian baris ke depan, baris pertama itu juga ruang kakinya nggak terambil, ruang kaki depannya tuh.
pemandangan juga masih lebih luas. Jadi menurut saya kalau konsep yang dipakai dari Putro ini sebenarnya gimana ya, nggak bagus. Dia itu memang cuma satu poin aja yang saya temukan positifnya. Sleepernya ini bisa lebih privasi kan, karena dia bentuk kayak kamar gitu. Cuma kurangnya itu terlalu makan ruang, terlalu sempit. Ruang kabin pengemudi juga sama kru terasa sempit tadi. Beda lah, nggak senyaman kayak yang di Grand Captain-nya Avante itu. Jauh lebih nyaman kalau itu. Mungkin Adi Putro harus koreksi lagi nih ke depannya. Malah di Adi Putro, di Avante Grand Captain itu dia untuk di bagian belakang bangku supir itu bisa dikasih ruang tuh beristirahat kru tepat di atas roda. Nyambung ke bagasi kurang tahu lah ya, tapi itu desainnya pinter kalau yang di Avante. Tapi kalau di Jetbus ini desainnya kayaknya harus diperbaiki lagi ke depannya. Penumpang yang dapat bus Jetbus ini bisa dipastikan untuk yang duduk di sleeper sama yang di baris paling depan regulernya atau eksekutifnya bakal ngeluh. Tadi ibu-ibu tadi itu ngeluh juga. Kasihan sih, karena ya sempit, apa mau dikata sempit memang. Ini kita udah di laut Selat Sunda hari ini. Cuacanya berawan, nggak kelihatan pemandangan langit birunya, nggak kelihatan sama sekali. Dan ya, ini ruangan kapal ini enak sih, sofanya nyaman, AC-nya juga dingin. Portling ini lebih enak daripada Portling 3 daripada Batu Mandi, daripada Sebuku. Paling enak ini untuk ruangan ininya ya. Kalau nggak usah pakai Verizon Lounge, kita bisa dapat ruang yang nyaman buat istirahat. Kalau lagi kosong ini bisa buat tiduran, ini sofa. Di sana juga ada bangku santai yang ngadep langsung ke laut. Enak lah. Di tengah-tengah sini juga ada tempat duduk banyak lagi. Di belah situ tuh ada kafetarianya juga. Dan ini kapal-kapal lama ya. Jadi desain lantainya itu dia di bagian tengah menurun, bagian ujung-ujungnya itu menaik gitu, dia membentuk kayak huruf C gitu. Nah itu dia pelabuhan Bakauheni. Kita udah bergerak santai, sebentar lagi kita sandar. Baru 1 jam loh, baru 1 jam 15 menit aja pelayaran kita dari Pelabuhan Merak. Udah sampai di sini. Emang nggak terlalu jauh sebenarnya ya, cuma 12 nautical miles atau sekitar 20 kilo aja panjangnya. Nah kita balik aja lagi lah. Oke, kita sekarang ini jam 1 ya. Udah mau nyampe aja. Ini tarif nih mulai 1 Februari. Jadi sebentar lagi kita nyampe. Kita belum sholat, belum ini juga sih, belum ke toilet. Ini ruang santai yang di sisi satunya lagi. Enak juga nah. Nah ini di ruang bagian tengah. Biasanya hiburan di sini tapi ini nggak ada. Toiletnya sebelah sini ya. Ini ada ruang tempat bermain juga. Tadi kita di atas ya ruang sofanya. Toilet juga ada banyak. Kita turun lagi ke bawah ke dek kendaraan. Nih pintu untuk keluar masuk dek penumpang. Sebenarnya emang ini kapal sama kayak spek-spek kapal rute jarak jauh yang ada di Jepang, kayak Dharma Kencana Pakai itu kan.
mirip-mirip. Nah ini dek kendaraan biasa. Oh, masih di bawah lagi urat ya. Dek 5, dek penumpang. Kalau di dalam sini ada sebenarnya. Ini yang K07 yang barengan kita tadi berangkat. Udah mau sampai lah. Oh, ya. Ya, sedikit lagi kita sampai. Kita udah balik lagi ke dalam bus. Nyaman lah. Nah ini dia interiornya. Pas lampu malamnya dinyalakan, mewah ya. Mewah banget memang. JetBus 5 nih saya akui emang bagus ya untuk tata lighting ya. Ini juga di bagian sleepernya. Ini bangku kita nih. Tuh terasa mewah banget. CCTV-nya aktif ya, mode infrared. AC-nya songs dingin sih. Dashboardnya kita lihat jatuh kali namanya. Dia pakai apa namanya? Euro 4 ya. Lupa pula. Harus ditambah kayak semacam aditif buat penjernih. Itu dia hasil asap buangnya untuk pusing ini. Oke, kita naik aja lah. Duduk dulu sini kita. Ya, jadi kayak gini lah. Front row-nya. Ini memang kabin normal. Dan ini bagian kita, bagian depan cukup sempit. Emang dia nggak selega yang sleeper reguler. Enaknya plusnya ini nih, pemandangan. Ini kita coba nyalain Android Entertainment Systemnya. Nah, kita udah bisa nyalain. Kalau ini tentu aja butuh akses internet ya. Kita langsung aja ke apps. Nah, jadi di sini bisa lihat layarnya kapasitif enak. Nah ini kita udah mulai naik penumpang, kapal sebentar lagi sandar. Inilah tampilan interiornya. Nah ini kita minta tolong Bang Yogi untuk praktekin. Nah ini sandaran paling tegaknya teman-teman, untuk bangku sleeper paling atas ini. Dan kalau disenderin paling tebah segini dia, nggak bisa sesender kayak sleeper yang kayak Mior atau full gitu ya. Di sleeper apa ini segini aja. Ini masih setengah dulu. Terima kasih bang. Iya. Milik hitam sleeper kombi. Menurut abang gimana bang? Mantap bang. Mantap bang ya. Bagus bang ya. Mewah ya bang ya. Plusnya ini nih, satu lagi, selain privasi tadi kita bisa tutup ini kan tirai kan, kita bisa tutup ini nih, jadi privasi gitu kan, kayak kamar sendiri. Nah satu hal lagi, ya inilah, satu bangku dapat 4 tempat ngecas. Ini sama ini banyak betul. Lampu bacanya terang juga. Tuh, ya ini Type C, Type A, Type C sama Type A juga. Dapat 4 sekaligus. Buat yang banyak HP-nya cocok lah duduk sini. Oke, kita udah sandar, ini udah gerak ya. Tadi ada pala lah ternyata di belakang sini. Kita keluar tuh, udah keluar. Ini kita turun dari kapal lagi. Cepat 1,5 jam aja kalau lagi cepat. Penyeberangan kita waktunya irit banget ya. Truknya malah nahan gini. Peraturannya bang. Enes. Oh ditahan dulu memang. Masuk duluan tapi keturunnya belakangan lah.
Sistem bongkarnya agak ini ya, mungkin supirnya yang truk paling depan ini belum naik, jadi kita mundur dulu. Emang kapalnya nyaman, jadi ya kayak gitulah. Tuh kan baru naik supirnya. Nah tuh, jadi ketahan. Kapalnya nggak disangka cepet nyampenya. Oke, kita turun. Wow, tuh ya, bus yang satu lagi. Wih, seru. Alhamdulillah. Jam 1:25, 13.25 kita turun. Kita OTW ke rumah makan dulu nih. Oh ini ibunya nih penumpang kita yang duduk di bangku 34 atau bangku 12 ya, dari sebelah kanan, yang pindah ke baris belakang ya ibu ya. Siap. Kita duduk dulu lah, nikmatin dulu fasilitas. Nanti kita duduk lagi. Sebenarnya enak naik sleeper ini, cuma ininya agak turun. Layarnya agak rendah, harusnya ditempel ke atas aja mungkin lebih bagus ya. Bagian atasnya terasa banget pas manuver gini ya, tuh terasa. Pas lagi belok-belok tuh terasa. Inilah yang jadi perbedaan antara bus Jetbus Dream Coach yang versi sleeper biasa sama yang versi sleeper front row ini. Kalau ini tuh atapnya dia lebih rendah, pandangan mata kita itu hampir ketutup setengahnya ke atap. Jadi kalau saya ngerekam kameranya ini, saya harus taruh di dada supaya bisa terlihat jelas.
Gunung Raja Basa, tapi tadi ketutup awan. Oh ya, kemarin berapa hari yang lalu lah ya, awal sebelum pertengahan bulan Februari ini sempat ditutup jalan tol Lampung Palembang ini untuk uji coba landasan darurat pesawat militer, pesawat tempur. Jadi waktu itu bus pada banyak yang keluar. Ini kita masuk ke rest area ya, keluar di Bakauheni Utara. Kenapa itu? Biasalah, e-tol yang nggak bisa dipakai yang sebelah kanan. Ini Gunung Raja Basa. Kelihatan kan? Agak mendung. Kita lewat jalan biasa ke rumah makan pagi sore. Di sini karena jalannya cenderung menurun dan trafiknya juga nggak begitu rame, cenderung sepi, bus dipacu lebih cepat. Dari video ini teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kenyamanannya saat kita duduk di seat sleeper yang hanya ada di paling depan ini. Asli, bagi saya yang baru pertama kali naik bus sleeper tipe seperti ini terasa agak horor loh. Beda sensasinya kalau kita naik bus double deck yang sama-sama duduk di depan sama bus biasa ini. Ngeri juga. Meluncur gitu. Agak serem nih turunan tanjangnya. Ada pemandangan samping kalau di atas sini.
di rumah makan siang malam. Itu ada Sen, Aligra, 2 unit sleeper sama kombi. Ini kombi, ini sleeper full siang malam dan pagi sore ya. Oke ya, istirahat makan. Cukupan makan nanti di rumah makan Simpang Raya Hijauan Jambi. Oke, kita istirahat makan di siang malam. Jam berapa ini? 2 ya. Jam 13.55. Rame. Di sebelah sini ada ini Al-Hijrah. Udah 2 unit ya. Dan busnya kok kotor-kotor. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Konvoi barang Bustam sampai ke Sumatera Barat.